Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat walafiat untuk hari ini. Mari kita bertemu lagi untuk membahas materi ketiga dalam manajemen pengembangan SDM. Materi kali ini adalah terkait perilaku dan pengaruhnya dalam pengembangan SDM. Kerangka kerja perilaku individu. Di sini ada lingkungan, individu, perilaku, dan hasil. Untuk lingkungan ada pekerjaan, kemudian di dalam pekerjaan di sini ada rancangan kerja, struktur organisasi, kebijakan dan peraturan, kepemimpinan, imbalan, dan sanksi serta sumber daya. Kemudian yang bukan pekerjaan di sini ada keluarga, ada ekonomi, waktu luang, dan juga modal. Kemudian untuk individu, kemampuan dan keahlian ada latar belakang keluarga, kepribadian, persepsi, sikap, penghubungan, kemampuan belajar, umur, ras, jenis kelamin, dan pengalaman. Yang ketiga di sini ada perilaku, yaitu berkaitan dengan pemecahan masalah, proses berpikir, komunikasi, di dalamnya ada berbicara maupun mendengar, kemudian ada observasi dan perpindahan. Kemudian untuk hasil di sini ada kinerja baik jangka panjang maupun pendek, kemudian ada perkembangan personal, hubungan dengan yang lain, serta dan terakhir adalah kepuasan. Kemudian di sini ada perbedaan-perbedaan individu. Kemampuan adalah sebuah sifat biologis atau yang dipelajari yang mengizinkan seseorang untuk sesuatu yang bersifat mental atau fisik. Kemudian untuk keahlian, kompetensi yang berkaitan dengan tugas. Kemudian di sini ada demografi juga, yaitu berkaitan dengan perbedaan jenis kelamin, keragaman ras maupun budaya. Variabel-variabel yang mempengaruhi perilaku individu di sini yang pertama ada sikap, persepsi, kepribadian, pembelajaran, hubungan, dan kemampuan. Oke, kita mulai dari sikap. Di sini merupakan keadaan mental dalam kesiapan untuk membutuhkan penggerak. Ada 3 komponen berkaitan dengan sikap, yaitu pendorong, kemudian ada sikap dan hasil. Di sini untuk faktor pendorongnya adalah faktor pekerjaan, yaitu rancangan kerja, tipe manajer, kebijakan perusahaan, teknologi, gaji, tunjangan tambahan. Yang tambahan di sini mungkin bisa saja berupa uang lembur ataupun yang lain. Kemudian dalam faktor komponen di sini ada akibat, kesadaran, serta perilaku. Kemudian hasilnya adalah berupa tanggapan, yaitu emosional, pernyataan tentang kesukaan, perseptual di sini berkaitan dengan pernyataan tentang kepercayaan, tindakan berkaitan dengan pernyataan tentang perilaku. Kemudian yang kedua ada persepsi, proses di mana seorang individu memberi arti terhadap lingkungannya. Ini melibatkan organisasi dan menerjemahkan semacam pendorong ke dalam pengalaman psikologikal. Ada proses perseptual di sini, yaitu realita dalam organisasi kerja. Kemudian ada proses perseptual seseorang, pengorganisasian dan penerjemahan dan hasil. Ini kita mulai dari stimuli, yaitu misalnya sistem imbalan organisasi, gaya persuasi yang digunakan pengawas, kemudian ada alur kerja. Untuk observasi tentang stimuli, kemudian faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu stereotyping, selektivitas, konsep diri, situasi, kebutuhan emosi. Kemudian ada evaluasi dan penerjemahan atau kenyataan, kemudian hasil perilaku yang responsif atau dalam bentuk sikap. Kemudian perbedaan perseptual dan perilaku di sini adalah untuk persepsi manajer itu adalah pekerja memiliki banyak kebebasan untuk membuat keputusan. Kemudian untuk perilaku manajer sendiri tidak memperhatikan kebebasan yang diberikan kepada pekerja dan dipusingkan dengan catatan absennya pekerja. Ini kebebasan pekerja yang diberikan. Kemudian ini versi pekerja, yaitu persepsi pekerja. Saya tidak diberi kebebasan membuat keputusan. Dalam perilaku pekerja di sini merasa disingkirkan dan juga percaya bahwa tidak ada seseorang pun yang peduli di lingkungan kerja mereka. Di sini ada kepribadian, susunan karakteristik dan kecenderungan yang stabil yang menentukan perbedaan dan kelasiman dalam perilaku manusia.
Beberapa kekuatan utama yang mempengaruhi kepribadian adalah kekuatan budaya, kemudian kekuatan turun-temurun, kekuatan hubungan kekeluargaan, dan kekuatan keanggotaan kelas sosial dan kelompok lain. Teori kepribadian di sini ada tiga. Ada terkait teori kepribadian pembawaan berdasarkan premis bahwa kecenderungan mengarahkan perilaku seseorang dalam sebuah pola konsisten. Kemudian yang kedua, teori kepribadian psikodinamik pendekatan Freudian yang mendiskusikan ide, kemudian superego dan ego. Kemudian penekanan khusus ditempatkan pada penentu perilaku secara bawah sadar. Untuk teori kepribadian humanistik menekankan pada pertumbuhan dan aktualisasi diri orang-orang. Teori kepribadian humanistik mengukur karakteristik pribadi. Ini dilihat dari uji kepribadian, digunakan untuk mengukur karakteristik emosional, motivasional, perorangan, dan sikap yang menyusun kepribadian seseorang. Kemudian ada Minnesota Multifase Personality Inventory atau MMPI, sebuah survei yang dipakai secara luas untuk menilai kepribadian. Kemudian ada Myers-Briggs Type Indicator atau MBTI, sebuah skala yang menilai gaya kepribadian atau kognitif. Jawaban responden dinilai dan diterjemahkan untuk mengklasifikasikannya sebagai ekstrovert atau introvert melalui panca indera atau intuisi, berpikir atau merasakan, memahami atau menilai. Kemudian untuk yang kedua itu adalah karakteristik kepribadian, yaitu tempat kendalinya. Sebuah karakteristik kepribadian yang menggambarkan orang yang melihat bahwa kendali hidup mereka berasal dari dalam diri mereka sendiri, yang disebut internalis. Orang yang percaya bahwa hidup mereka dikendalikan oleh faktor eksternal adalah eksternalis. Kemudian ada kemanjuran diri, kepercayaan bahwa seseorang dapat cukup melakukan dalam sebuah situasi. Kemanjuran diri sendiri memiliki tiga dimensi besar: kekuatan dan keadaan umum. Kemudian kreativitas dan terkait masalah bagaimana seseorang itu berkreasi. Dia punya nggak ide-ide terbaiknya untuk melakukan kegiatan yang sifatnya menarik dan kreatif. Kemudian ada Machiavellianisme, sebuah kondisi digunakan untuk menggambarkan manuver politik dalam sebuah organisasi, digunakan untuk merancang seseorang menjadi seseorang manipulator atau penyimpang kekuasaan. Kemudian ada lagi teori pembelajaran. Ini berkaitan dengan pengkondisian klasik, sebuah tipe pengkondisian di mana seseorang merespon terhadap beberapa stimulus yang tidak biasanya menghasilkan respon seperti itu. Kemudian ada pengkondisian operan, sebuah tipe pengkondisian di mana perilaku sengaja diinginkan untuk diarahkan menuju sebuah imbalan dan mencegah sebuah hukuman. Ada juga pembelajaran sosial, orang-orang dapat belajar melalui observasi dan pengalaman langsung. Yang keempat, ada pembelajaran, segala yang berhubungan dengan perubahan permanen perilaku yang terjadi sebagai sebuah hasil pengalaman. Kelima, ada penghubungan, proses pemahaman disebabkan oleh perilaku dan hasil. Penghubungan penempatan menekankan beberapa aspek individu seperti kemampuan atau keahlian untuk menjelaskan perilaku. Kemudian penghubungan situasi, penghubungan yang menekankan perilaku yang dipengaruhi oleh lingkungan, baik itu internal maupun eksternal. Dan untuk keenam, ini berkaitan dengan kemampuan, sebuah kapasitas individu untuk mengerjakan bermacam tugas dalam sebuah pekerjaan. Kemampuan di sini yang biasanya kita kenal ada dua macam, yaitu kemampuan intelektual yang biasanya dibutuhkan untuk melakukan aktivitas mental atau berpikir. Kemudian di sini ada kemampuan fisik yang dibutuhkan untuk melakukan tugas yang membutuhkan stamina, kecepatan, kekuatan, dan karakteristik yang mirip. Oke, sampai di sini dulu untuk materi ketiga. Terima kasih. Kita bertemu di lain kesempatan untuk pertemuan selanjutnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.